Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran Kitab Durusul Lughah untuk jilid 1 di bab yang kelima, yaitu harful jar wa dzuruf. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang preposisi dan adverb atau kata keterangan. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Baik, tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu pertama, teman-teman dapat menggunakan jar, preposisi atau kata depan, dan dzorof, kata keterangan di dalam sebuah kalimat. Yang kedua, dapat menyatakan tempat dengan menggunakan huruf jar dan dzorof. Untuk huruf jar, yang pertama ada ala yang artinya di atas. Kemudian fi yang artinya di atau di dalam. Berikutnya yaitu harfuz dzuruf atau dzorof. Nah, dzorof atau kata keterangan dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dzorof makan, yaitu kata keterangan tempat, dan dzorof zaman, kata keterangan waktu. Ya, dan di sini kita akan belajar dzorof makan, yaitu kata keterangan tempat. Yang pertama ada fauqa yang artinya di atas. Di atas ini yang tidak menempel. Kemudian baina. Baina ini artinya di antara. Berarti di antara dua benda atau di antara dua barang. Kemudian tahta artinya di bawah. Kemudian ada amama yang artinya di depan. Dan waro'a yang artinya di belakang. Baik. Sekarang kita akan mulai dari membaca kosakata terlebih dahulu. Yang pertama ada kosakata ustadzun. Ustadz ini artinya guru, guru laki-laki. Yang kedua bi'run, sumur. Yang ketiga tilmidun, murid, murid laki-laki tepatnya. Selanjutnya ada diwanun yang artinya kantor. Diwanun, kantor. Baik, kosakata yang kelima yaitu rusnamatun. Rusnamatun yang artinya kalender. Kemudian sarirun, tempat tidur. Sundukun, peti. Mikhoddatun, bantal. Mikhoddatun, bantal. Aywa, sekarang ada minbarun yang artinya mimbar. Kemudian mindodatun, meja. Dan yang terakhir wisadatun. Wisadatun, bantal. Baik, sebelum kita memasuki al-amtsilah atau contoh, kita akan melihat pola jar majrur. Yang pertama yaitu contoh dalam kalimatnya al-maktabu alal ardi. Nah, di sini huruf jarnya adalah ala. Kemudian yang disebut majrur adalah lafadz al-ardi. Lafadz al-ardi ini majrur, yaitu dibaca jar dan ditandai dengan kasroh. Baik, kita masuk ke al-amtsilah. Yang pertama, as-sabburatu wal kursiyu fil fasli. Papan tulis dan kursi di dalam kelas. Nah, berarti di sini harful jarnya adalah fi. Dan majrurnya adalah al-fasli. Kemudian al-kurrosatu alal maktabi, buku tulis di atas meja, yang menjadi harful jarnya adalah ala. Kemudian majrurnya yaitu lafadz al-maktabi. Contoh berikutnya yaitu al-maktabu alal ardi, meja di atas tanah. Selanjutnya al-ustadzu fil fasli wat tilmidzu fil fasli. Nah, di sini huruf jarnya yaitu fi yang artinya di dalam. Kemudian kita coba baca contoh-contoh lafadz yang menggunakan dzorof.
yaitu dzaraf makan. Yang pertama, as-saqfu fauqal maktabi. Atap di atas meja. Fauqa maksudnya di atas tapi tidak menempel, ada jarak. Kemudian yang kedua, al-maktabu tahtas saqfi. Meja di bawah atap. Yang ketiga, al-ardu tahtas saqfi. Tanah di bawah atap. Yang keempat, al-ardu wal maktabu tahtas saqfi. Tanah dan meja di bawah atap. Berarti di sini yang menjadi dzarafnya adalah lafadz tahta. Baik, contoh berikutnya, al-ustadzu amamat tilmidzi. Pak guru di depan siswa. Contoh yang kedua, wat tilmidzu amamal ustadzi. Dan murid di depan pak guru. Contoh ketiga, al-ustadzu bainas sabburati wal maktabi. Pak guru berada di antara papan tulis dan meja. Contoh keempat, as-sabburatu bainal ustadzi wal haiti. Papan tulis berada di antara pak guru dan dinding. Nah, dari 4 kalimat ini yang menjadi dzarafnya yaitu lafadz amama dan baina. Amama artinya di depan dan baina di antara. Baik, sekarang kita akan masuk ke muhadatsah atau percakapan. Percakapannya ini pendek. Yang pertama, ainal bi'ru hiya waro al baiti. Nah, pertanyaannya ini, aina di mana al-bi'ru sumur, di manakah letak sumur? Kemudian jawabannya hiya itu rujuk atau kembali ke al-bi'ru sumur, waro'a di belakang al-bait rumah. Jadi sumurnya terletak di belakang rumah. Baik, sekarang percakapan yang kedua. Man fit diwan fihi ustadzun. Man fit diwan ini bertanya, siapa yang ada di dalam kantor? Jawabannya, fihi di dalam kantor, ustadzun ada seorang guru. Contoh ketiga, madza alal haiti alaihi rusnamatun. Madza alal haiti artinya apa yang ada di dinding, alaihi rusnamatun. Nah, di sana ada kalender. Berikutnya, madza alas sarir alaihi mikhaddatun. Madza alas sarir, apa yang ada di atas ranjang, alaihi mikhaddatun, di atasnya ada bantal. Kemudian ada percakapan pendek lagi, ainal mimbaru huwa fil masjid. Ainal mimbaru itu menanyakan di manakah letak mimbar, huwa fil masjid, dia di dalam masjid. Kemudian percakapan berikutnya, madza alal mindodati alaiha kitabun. Apa yang ada di atas meja? Di atas meja ada buku. Percakapan berikutnya, ainal mimsahatu hiya waro al-babi. Ainal mimsahah, di manakah letak keset? Hiya waro al-babi, dia berada di belakang pintu. Berikutnya, ainat tilmidz huwa amamal ustadz. Ainat tilmidz, di manakah murid laki-laki berada? Huwa amamal ustadz, dia berada di depan pak guru. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari pelajaran kelima dari kitab Durusul Lughah jilid pertama. Semoga apa yang kita pelajari tentang harful jar dan harful dzuruf dapat bermanfaat untuk kita semua. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.